Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kosida, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas yang gagal menuju identitas yang sukses. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali kebutuhan peserta didik akan memperbaiki hubungan dengan peserta didik. Yang ketiga, tahap menanyakan keyakinan. Peserta didik akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi yang berasal dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik, sehingga mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, akhir-akhir ini Randy sering kedapatan tidur saat jam pelajaran. Hampir laporan dari guru mata pelajaran lain pun sama. Padahal Randy kondisi sebelumnya anaknya paling semangat saat mengikuti pelajaran. Ya, Ibu. Waalaikumsalam, Mas Adi. Iya, betul. Silakan masuk. Bagaimana kabarnya Mas Randy? Nah, kira-kira tahu tidak Mas Randy tadi ke sini? Ini yang Mas Randy saat pelajaran tadi, di sini melihat Mas Randy mengatur dan akan tidur. Nah, itu pun juga berdasarkan laporan dari Bapak Ibu guru, Mas Randy pun sudah melakukan hal yang sama saat pelajaran mereka. Kalau boleh tahu, ada masalah apa Mas Randy? Aku saya kalau malam tidak tidur. Asik ya main game, di sini juga suka loh. Tapi tahu tidak akibatnya kalau malam tidur larut malam? Saya tahu akibat terkadang membuat saya jadi lupa waktu. Juga mengaturkan kapan saya tidur pelajaran. Nah, kira-kira sesuai dengan kesepakatan kelas kita tidak? Kalau tidak, kesepakatan kelas mana itu? Seperti itu kira-kira hal apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Kalau saya akan membuat mungkin tidak begadang seperti awal pelajaran saya tidak anggap dan semangat lagi. Mas Randy sudah tahu solusinya. Nah, kalau begitu Mas Randy mulai dari sekarang bisa melakukan hal itu. Kira-kira sampai mulai kapan? Mulai
wabarakatuh. Halo, saya Randy Andrianto, kelas 8E dari SMPN 2 Ngaringan. Perasaan saya senang diajak diskusi dengan Bu Siti mengenai diskusi ini. Setelah diajak diskusi, saya sekarang lebih bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri agar menjadi orang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk, Mbak Ellen, Mbak Aulia. Tahu tidak, Mbak Ellen, Mbak Aulia, kalian itu pamit? Tidak, Bu. Nah, ini tadi ada dua teman kalian yang melaporkan kalau Mbak Helen sama Mbak Aulia itu bertengkar. Benarkah begitu? Ya Bu. Gimana rasanya Helen? Kesel Bu. Nah, mengapa kau kesel? Bisa diceritakan? Ya Bu. Ini kelas saya putus gara-gara Aulia. Padahal kelas ini adalah satu. Kalau kau cerita kak saya Bu, jadinya saya marah-marah dan kami tidak kata-kata Bu. Oh, begitu. Ya, wajar lah kalau kamu marah ya. Misalnya di sini posisinya seperti kamu, akan melakukan hal yang sama. Untung saja Mbak Ellen tidak marah-marah dan mengatakan kata-kata kotor ya. Benar begitu Mbak Aulia? Iya Bu, saya tidak sengaja memutuskan gelang Helen. Tadi 3 tahun pas duduk kerudung saya menyangkut ke gelang Helen. Terus saat saya melonjak berdiri ketarik dan putus. Oh, oke. Di sini tidak akan mencari yang salah atau yang benar. Namun Ibu Siti akan mencari bagaimana kalian itu bisa memperbaiki kesalahan yang namanya manusia itu bisa melakukan sebuah kesalahan baik itu sengaja maupun tidak. Mengerti kan? Mengerti Bu. Lalu apa yang akan kalian lakukan kaitannya dengan kejadian ini Mbak Ellen, Mbak Aulia? Saya minta maaf Bu, karena saya sudah marah-marah dan bicara kotor. Karena tidak bisa mengendalikan emosi saya Bu. Lalu Mbak Saya Aulia? juga meminta maaf Bu karena tidak sengaja memutuskan gelang Helen. Gitu ya. Bagus, tapi Helen tahu tidak kalau perbuatan Helen itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tahu Bu, Kesepakatan kelas yang mana itu? kesepakatan kelas bahwa kita tidak boleh memakai aksesoris perhiasan dan berbicara yang sopan Bu. Lalu kira-kira yang harus Helen lakukan itu apa untuk memperbaiki agar sesuai dengan kesepakatan kelas kita itu? Mulai besok hari tidak akan memakai gelang di sekolah, akan lebih mengendalikan emosi saya dan juga tidak mengeluarkan kata-kata lagi. Karena saya sudah terlalu mengeluarkan kata kotor, jadi saya akan mengucapkan istighfar 5 kali Bu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kalau kamu Mbak Aulia, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan minta maaf dan memperbaiki gelang Helen Bu sebagai bentuk pertanggungjawaban saya
Lain kali saya akan lebih berhati-hati atas diri. Baiklah, kalian sudah bisa mencari dan memperbaiki ya perbuatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Semoga kalian nanti akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bertanggung jawab, bisa mengendalikan emosi dan berperilaku yang lebih berhati-hati. Nah, begitu ya. Ya Bu, terima kasih. Silakan saling memaafkan. Baiklah, karena sudah kalian mendapatkan solusi dan sudah disepakati, semoga saja kejadian ini tidak akan terulang lagi. Nah, silakan kalian bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran lagi. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Andika Letista, kelas 8C dari SMP Negeri 2 Ngaringan. Saya Aulia Safitri, kelas 8C dari SMP Negeri 2 Ngaringan. Terima kasih Bu Siti telah mengajak saya diskusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Perasaan saya senang karena Bu Siti tidak memarahi saya tetapi mengajak saya untuk mencari solusi agar saya bisa mengendalikan emosi dan menerapkan kesepakatan kelas yang sudah kami buat dengan penuh tanggung jawab. Semoga kedepannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Betul sekali Helen. Saya merasa senang setelah diajak berdiskusi dengan Bu Siti. Perasaan salah saya hilang. Setelah kita sudah saling memaafkan, saya akan bertanggung jawab dan lebih berhati-hati saat bertindak. Sekali lagi terima kasih Bu Siti. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.